kekurangan suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Izinkan saya di sini untuk belajar membawakan acara Dharma Wanita pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga kultum, yang keempat sambutan sekaligus pengisian oleh Ibu Korwil Camdipora Kecamatan Wanayasa, yang kelima penutup, yang keenam acara terakhir yaitu lain-lain yang diisi dengan arisan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah yang telah kita panjatkan bersama-sama, acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wiwin Nurwidiati. Kepada beliau saya persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga, kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Eni. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat bermuwajahah, masih diberi kesehatan, umur panjang, masih bisa bersilaturahmi, sehingga kita dapat bertemu dalam acara pertemuan rutin paguyuban Dharma Wanita Korwil Kecamatan Wanayasa. Tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Salam serta selamat selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sampai di hari yaumul akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah,
Angges Tuhan iban sampur, alhamdulillah. Jadi mudah syukuri saja yang ada. Karena kita memang harus selalu banyak bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini menurut Bu Hajah Sa'diyah, makanya orang yang tidak pernah bersyukur akan selalu mendapatkan suatu saat mendapatkan siksa yang banget pedihnya. Ini Bu yang berarti bukan maaf. Pertama-tama saya sebelumnya matur nun sewu, kok kostumnya beda sendiri karena memang hari ini hari Trida, hari Jumat saya tadi bersama-sama dengan anak-anak untuk kelas 5 nganggo kaos. Alhamdulillah saya masih berbaju walaupun pakai kaos daripada yang tidak. Sebelumnya saya mohon maaf apabila nanti dalam saya matur kurang meranani penggalih panjenengan karena memang itulah kekurangan saya, itulah kemampuan saya. Mungkin kelebihan saya hanya di bobotnya saja karena 70 kg lebih. Ini kelebihan saya. Tapi sehingga nanti kekurangannya saya mohon maaf, saya persekot dulu karena saya matur di hadapan panjenengan bukan kurang pas. Mari kita saling bermuhasabah saja, saling mawas diri karena kita mayoritas sudah umur di atas 45 ke sini. Kalau yang masih timur-timur seperti Mbak Istiqomah putraan Bung Anti ya? Bukan salah. Itu masih timur-timur, monggo panjenengan yang timur sebagai generasi penerus. Semoga kegiatan ini berjalan karena nanti di 2023 saling bertumbangan jadi anggota pensiunan. Termasuk saya, Pak Riyadi, Bu Marmini juga, kemudian Bu Rukiamsi, kemudian nyusul nanti Bu Sa'diyah. Nah, monggo untuk yang lain saya pesan, saya titip. Kegiatan ini jangan sampai nun sewu bubar, putus di tengah jalan. Karena dengan silaturahim kita akan dapat nun sewu. Yang pertama dan paling utama insya Allah akan mendatangkan rezeki. Setidak-tidaknya tidak silaturahmi mau wedang-wedang putih konten di tempatnya siapapun insya Allah. Kemudian yang kedua akan memanjangkan umur kita. Amin. Karena yang digadang-gadang ya Allah ya yang panjang umur yang manfaat. Karena untuk apa kita hidup di dunia ini dengan umur yang panjang yang tidak bermanfaat. Kemudian saya akan menyampaikan banyaknya kadang-kadang kita itu merasa badannya itu tidak enak. Ini tidak hanya orang yang kurang gizi, tidak hanya orang yang karena penyakit, tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita membuat ini tidak enak. Yang pertama adalah duka yang berkepanjangan. Jadi monggo silahkan bersedihlah, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Ini jadi menungsang nih, tinggal bojone, tinggal anak masalah sedih yang berkepanjangan itu yang akan membuat rusak badan kita. Bersedihlah tapi ada waktunya, tapi ya jadi menungsang karena al insanu manganu kotak wanita, tidak ada manusia yang sempurna. Ngomongin hati ini tak kaya gitu. Kemudian yang kedua, setelah kita berduka, sedihnya itu jangan sampai berlarut-larut. Kita koni genjaput baik kalau ketemu kancane orang guyu, fresh saja lah. Seperti saya, utangnya akeh ya gawe guyu gitu. Jadi kita fresh saja, jadi tidak bersedih sehingga tidak membuat hati kita itu merana. Hati yang merana itu tidak enak, dari Bu Yadi itu yang biasa nyanyi itu. Kemudian jangan sampai badan kita itu dibuat laparnya tak beraturan. Jadi waktunya kita konsumsi makan, monggo lah. Pirang bara tepat waktu, makanan yang bergizi itu disyukuri. Karena semua makanan yang datang dari Allah itu sebetulnya rezeki kita. Apapun bentuknya, syukuri saja. Semuanya wabarakatan fi rizqi.
Jadi jangan sampai kita lapar yang tidak teratur. Wah, mau ora pengen sampai membuat penyakit, itu sama saja dengan membunuh diri kita. Kemudian begadang. Nah, ini kata rumah tidak mampu, begadang apa gunanya? Masih ingat itu 70-an masalah bullying itu Buryati itu paham. Jadi tidak tidur malam Ibu. Kadang-kadang batik juga yang berkepanjangan tidur tidak bisa, sedih yang berkepanjangan tidak bisa tidur. Enjoy saja saat kita tidur. Maka saat kita tidur jangan lupa sebelum kita merebahkan diri ayat kursi, jangan lupa falak nas itu jangan lupa. Kemudian tolong ingat, saya ingatkan, saya sendiri kadang lupa, sebelum memejamkan mata 21 kali bismillah. Bismillah sampai 21 kali itu pada saat kita mau menjelang tidur. Kemudian pada saat kita sholat itu di rakaat terakhir kita pasrah kepada Allah Bapa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholat saya, hidup saya, mati saya itu hanya karena Engkau ya Allah. Kita serahkan saja. Asal bukan bakal kita tidak mati kapanpun dan tidak bakal bisa dinyang. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Dan tidak bisa ditunda barang sesaat pun. Lah mungkin pengen senang rumah putune, lah mungkin urung pensiun dan sebagainya. Kalau boleh diminta, semua orang akan seperti itu. Kemudian setelah kita paham betul pada rakaat terakhir, kita serahkan saja kepada Allah. Jadi mati hidup kita, harta kita itu sebetulnya hanyalah titipan. Kemudian hal yang kadang-kadang kita lupa itu pada saat qiyamul lail, itu sebetulnya saat itu kita sedang diberi pencerahan oleh Allah yang akan mendatangkan rezeki, akan mendatangkan barokah di saat kita di siang harinya, kemudian di hari-hari berikutnya dengan qiyamul lail, kemudian dengan istighfar, kemudian dengan mengingat Allah zikrullah itu setiap saat seperti itu. Ini saya hanya mengingatkan kepada panjenengan semua. Saya sendiri nonsen. Ibaratnya karung ini yang kosong melompong, cuman tadi dipompa sama Bu Sri Sumiati jadi cuma mandan isi begitu. Ini. Kemudian saat kita dalam keadaan terpepet, itu kita kadang-kadang baru, ya Allah, lapangkanlah rezeki saya. Padahal sebetulnya saat kita memohon kepada Allah itu kita sudah akan diberikan rezeki yang ada. Jadi tidak usah khawatir, rezeki cara kesepuan ketika rezeki, jodoh, pasti, pati itu sudah diatur oleh Allah. Pada saat di dalam kandungan ibu kita dalam umur kandungan 4 bulan itu sudah diatur oleh Allah. Kemudian karena kita kadang-kadang lupa rezeki ini kepengen angket, tapi justru malah sebaliknya rezeki kita pergi karena apa? Pada saat menjelang matahari sepenggalan kita tidur. Karena saya semalam begadang, saya tidak bisa tidur. Saya baru bisa tidur jam 7 sampai setengah 9. Rezeki ini bubar. Caranya harus gondol pitik hari ini. Pada saat menjelang duha, Ina duha duka bahak malah turu ngorok lagi bubar wassalam ya. Kemudian ini yang sangat-sangat non saya kadang-kadang dengan anak-anak kita, cucu kita merintah sholat ameli pol. Ternyata dulu mungkin kita seperti itu. Kok kita saling muhasabah saja, kita saling mawas diri saja.
Kemudian yang terakhir yang akan membuat rezeki kita sama sekali tidak dapat dinikmati karena kita malas dalam segala hal. Allah tidak ridho, tidak senang dengan orang yang bermalas-malasan. Dengan demikian, monggo, mungkin itu kalau matur secercah wong bahasane wong kuna kan beda nih. Ya mungkin hanya sekedar saya mengingatkan kepada panjenengan dan untuk saya pribadi khususnya ada baiknya hanyalah dari Allah semata, ada kekurangannya karena saya hanyalah al-insanu ma'al khata' wal nisan, yang tidak ada manusia yang sempurna. Hanya saja saya sebagai penyampai, apabila banyak kekurangan ya itulah saya. Nah mohon ada kelebihannya, ada kebaikannya, itu hanyalah dari Allah semata. Kalau memang itu baik, monggo diagem. Kalau toh itu mungkin menurut panjenengan wah ngebok-bok tok, ngerepot tok, tolong diberikan kepada yang membutuhkan. Karena dengan syiar insya Allah kita akan menambah wawasan kita. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ngendikan tuntun 7 menit, putih 3 menit. Terima kasih kepada Bu Eni yang telah memberikan kepada kita semua pencerahan kepada kita semua. Ada beberapa hal tadi yang beliau sampaikan tentang silaturahim, bahwa dengan silaturahim dapat memperpanjang usia, kemudian memperlancar rezeki. Nah, janji Allah itu pasti ketika kita silaturahim maka kita akan pada waktu itu juga kita akan diberikan rezeki. Contohnya pada hari ini biasanya saya tidak pernah datang. Dengan silaturahmi Allah akan memberikan rezeki. Kemudian ada beberapa tips untuk hidup yang senang dari Bu Eni. Yang pertama itu jangan duka berkepanjangan, duka itu yang secukupnya saja, ada batas waktunya. Kemudian dengan syukur, kemudian jangan begadang dan jangan bermalas-malasan. Itu tips yang diberikan oleh Bu Eni yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi kami di sini yang masih junior yang masih perlu banyak belajar dari beliau Bu Eni, kemudian Bu Parijem dan teman-teman guru yang lain yang pengalamannya lebih banyak daripada kami. Mungkin jika kami di sini masih banyak kekurangannya, monggo diingatkan agar kita bisa sama-sama membangun Wanayasa ini menjadi lebih baik lagi. Untuk acara yang keempat yaitu sambutan sekaligus pengisian acara oleh Ibu Korwil Camdikpora Kecamatan Wanayasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus paguyuban Dharma Wanita Korwil Camdikpora Kecamatan Wanayasa, yang kami hormati ibu-ibu semua yang hadir di sini, baik yang senior maupun yang junior, pokoknya semua semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada siang hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang kami hormati, kelihatannya hari ini cukup banyak ya, alhamdulillah dibanding pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya ingin mengabsen dulu untuk SD Sumida, adakah perwakilannya? SD Sumida kosong ya? Kosong. Oh, nunggu pintar. Oke. Sumida kosong. SD Bantar kosong. Oh, nunggu pintar. Kosong. Pandansari 1
Ada nggih? Enggak ada. Pandansari 1. Oh. Sinten? Oh. Iya, Pandansari ya. Oke, Pandansari 2 ada nggih? Pandansari. Karangtengah. Kosong. Karangtengah kosong. Pager Gunung 1. Oh, ada ya. Pager Gunung 2. Oh, Andra, alhamdulillah. Dawuan 1. Oh, ampun nggih. Dawuan 2. Ada nggih. Susukan. Alhamdulillah ada. Susukan. Wanayasa 1. Tuan rumah ada nggih. Wanayasa 1. Iya. Nah, Wanayasa 2. Iya enggak ada ya. Wanayasa. Enggak ada. Oh iya. Wanayasa 3 ada. Oh iya, Wanayasa 2 di mana ya? Gabung dulu. Oh, regroup dengan Oh, nggih alumni Wanayasa 2 nggih. Jatilawang 1. Kosong nggih, kosong. Jatilawang 2. Kosong lagi. Kayane do nunggoni anu ya, pinjer. Jatilawang 3. Tadi ada Bu Endang. Oh, ada. Iya. Jatilawang 4. Sekarang Malang. Saya baru saja ke sana kemarin. Oh, kosong. Oh, touring. Kosong. Wanaraja 1. Kosong juga ya. Wah, do sregep banget nganu nunggoni pinjer kabeh iki. Wanaraja 2. Enggak ada lagi. Wanaraja 3. Kosong lagi. Iya. Oh, lancar nggih, mungkin nggih. Penanggungan 1. Waduh banget ini ya. Enggak ada ya? Jauh banget. Penanggungan 1 kosong. Penanggungan 2. Oh, ini tuh guys, alhamdulillah. Ya nyampe juga kok ya, ternyata penanggungan sampai sini. Berapa menit tadi, Mbak? Enggak sampai 1 jam ya? 15 menit. Oh, 15 menit cepet banget nggih. Balon? Oh, ada. Tempuran 1? Alhamdulillah. Tempuran 2? Oh, ada. Legok sayem? Ada. Yang belum dipanggil adakah? Oh iya. Oh, nomi sore isih. Kubang. Ada. Pesantren 1? Oh ya, pesantren 2? Ada semua. Sudah sedanten ya? TK? Oh, ada TK-nya juga toh? Oh, alhamdulillah. Yang hadir TK mana? Oh, TK Buleo ya. Oh, nggih. Dan Buleo ya. Buleo dan siapa? Bulastri. Oh ya, sip. 2 tok nggih. Oke. Nggih. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Alhamdulillah, semoga ini seperti apa yang tadi dikatakan Bu Eni, forum seperti ini bisa menjadi forum silaturahmi. Insya Allah kalau kita niati tadi Bismillah silaturahmi, insya Allah juga akan menjadi salah satu ibadah, karena ibadah itu banyak sekali. Salah satunya mungkin menjalin silaturahim. Insya Allah ini bermanfaat untuk dunia akhirat. Jelas yang dunia nanti yang dapat arisan itu dunia nih dapat duit sih, nek sing dapat arisan. Akhiratnya insya Allah kalau niatnya baik juga akan menjadi amal ibadah bagi kita. Ibu yang saya hormati, ada sedikit hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, info kedinasan tentang guru penggerak. Nah, yang muda-muda, monggo, yang masih muda, yang tua pun boleh sebenarnya kalau berminat. Tapi mungkin ya, saya menyadari mungkin yang sepuh bergeraknya sudah susah ya. Paling tidak yang muda-muda, monggo, yang masih punya kesempatan banyak, geraknya masih lincah, otaknya masih encer dan sebagainya untuk mencoba peruntungan. Guru penggerak, syaratannya ada seperti yang sudah di surat kita share. misalnya atau mungkin di sana ada beberapa persyaratan, nanti secara lengkap bisa diklik di seperti yang saya
share itu Bu, bisa pertanyaan juga di sana bisa diajukan yang di guru.penggerak.id dan sebagainya itu yang sudah kami share di info kedinasan di guru Sekorwil Wanayasa sudah saya share belum ya? Nek belum nanti juga akan kita share. Di sana ada rinciannya, registrasinya kapan? 1 sampai 28 Oktober apa ya? Masih panjang kalau ada yang minat. Insya Allah untuk yang muda-muda bisa untuk pengalaman lah. Kalau yang tua berkenan sih juga bisa untuk pengalaman orang tua. Ya, nggih. Ya, ya, agak panjang nggih. Dan ini juga program pemerintah. Barangkali untuk yang masih muda kan ada jiwa-jiwa petualang biasanya pengen nyoba itu bagus juga untuk pengalaman. Gue cerita anak putu ngemben ketika sudah punya cucu, ibu ki biyen wis tau dadi guru penggerak misalnya dan sebagainya. Yang kedua, info tentang kesiapan bersekolah. Nah, ini insya Allah hari tanggal 14 akan ada sosialisasi tentang kesiapan bersekolah. Besok narasumbernya ada yang dari PAUD. Kalau enggak salah itu Bu Rustia ya, Mbak Rustia, terus yang dari SD itu dari SD sini Bu Juli. Nah, di sana akan disampaikan tentang tolkit itu ya semacam bahan ajar lah untuk menyeimbangkan antara PAUD dan SD. Jadi ngemben kedepannya insya Allah akan ada program guru SD kelas 1 mengajar di PAUD 1 bulan, terus guru PAUD mengajar di SD 1 bulan untuk menyingkronkan agar nyambung lah antara pendidikan atau cara mengajar di PAUD dengan di SD, karena saat ini dirasa oleh para ahli itu sangat jelek. Kalau di PAUD itu kan anak masih bebas berekspresi, duduknya juga masih bebas, bermain juga diberi kebebasan. Terus ujuk-ujuk masuk ke SD, yang di SD kalau belum memahami ini kan langsung disuruh anteng. Tangane sedekung ngono bangsane kan kaya nyanyian zaman dulu. Nek Bu Eni apal banget nyanyiane ora itu obah ya. Iya ora itu obah menapa bidamu. Kowe malah mayat nek obah. Nah, padahal kan masih masa transisi. Nah, di semester awal itu di SD itu nek bisa ya pembelajarannya itu masih mirip di PAUD sehingga anak tidak kaget, masih ada kebebasan, tempat duduknya juga jangan saklek harus sedekap lah itu obah dan sebagainya. Tetapi nah itu transisi. Karena hal ini juga sangat penting untuk perkembangan anak. Lah besok pas tanggal 14 itu akan disampaikan pembelajaran untuk masa transisi yang 1 bulan magang itu. Nah, nanti narasumbernya ada yang dari PAUD, ada yang dari SD. Idealnya sebenarnya dengan kepala sekolahnya, tapi mungkin karena kemarin pertimbangan berbagai hal, mungkin karena masa seperti ini atau mungkin masalah pembiayaan dan lain-lain, kelihatannya saya tanya hanya guru kelas 1, nggak apa-apa, tetapi KS wajib tahu ini untuk program ini dan wajib mensukseskan. Terus saya titip kepada Ibu KS, mungkin di sini ada beberapa KS yang di lokasinya ada TK atau PAUD, monggo lah untuk diupokoro dengan baik, jangan sampai panjenengan mengecewakan mereka. Karena apa? Mereka itu sumber atau ladang kita untuk mencari siswa. Jenengan kan wis dipenak sing golek siswa jane kan guru PAUD, guru TK, mereka mencari ke sana ke sini. Jenengan kan dari ngadangi. Asal jenengan pinter menjalin kerja sama. Nek jenengan nyengit engko guru TK karo PAUD, Allah rasa sekolah ke SD kono, malah sekolah SD lain. Jadi harus perlu ada kerjasama ya. Sing TK di situ juga diupokoro dirawat. Kalau butuh bantuan jenengan mampu ya bantu semaksimal mungkin. Loh, mereka penghasilan jenengan loh. Satu siswa bosnya berapa? 900 kan? Loh, mereka paling enggak masuk satu anak jenengan masuk 900. Sehingga ketika jenengan ngeluarkan uang enggak usah eman-eman, misalnya ngeluarkan 100 apa berapa, nggo seragam apa jangan eman-eman, jenengan jebati tombone 900. Misalnya jenengan membantu TK berapa dan sebagainya. Nah, ya terima pakpok lah. Nah, ya terima pakpok nggih. Dan juga yang TK besok juga akan kita beri
sentuhan penyadaran. Artinya TK kalau di dekatnya SD ya masuk di situ, jangan SD gedungnya nunut di SD itu malah siswanya dimasukkan sekolah lain, kan secara nggak etis lah. Caranya ra ngerti terima kasih, misalnya nunut nang SD kuwi tapi orang lebokke di SD itu. Jadi kedua-duanya harus ada saling pengertian lah. Yang TK ya memahami posisinya, sing SD juga memahami posisinya, saling membutuhkan, saling menguntungkan itu. Nah, untuk ibu-ibu, bapak karena nggak ada ya, kepala sekolah di konvensi juga sudah sering saya tekankan, monggo lah kalau ada TK atau PAUD di sekitarnya untuk diupokoro lah, diopeni dengan baik. Kalau mereka membutuhkan yang kita bisa, iya dibantu semaksimal mungkin agar terjadi kerjasama yang baik. Makanya siswanya juga nanti akan masuk ke SD tersebut. Itu berkaitan dengan kesiapan. Nah, untuk tanggal 14 kelihatannya guru kelas 1 mungkin di masing-masing SD 1 yang akan dikirimkan ke sana. Jangan sampai absen iman-iman. Maksudnya jangan sampai ada SD yang tidak mengirimkan. Ini hal penting. Berikutnya yang kedua tentang pakaian. Monggolah kemarin sudah diedarkan surat dari kabupaten tentang berpakaian. Saya yakin sih nek ibu-ibu ki tak amati rata-rata do patuh lah pada aturan pakaian itu. Kadang sing cok modo nyuwun sewu, cok modo nyelelek bapak-bapake. Ya, di sekolah masih ada yang pakai jin, padahal tidak. Ya misalnya Senin Selasa kan idealnya ya kayak kila mbok arep jine rego 200 po 300.000 ya ra memper nggih ketika jam dinas, kecuali pas mau plesir atau mau acara santai apa lah monggo lah nggih ketika jam dinas nggih diusahakan sesuai peraturan yang ada. Senin, Selasa pakaian kaki, mungkin Rebo, Kamis batik, Jumat lah ini kebijakan. Kalau yang mau olahraga ya bisa hari kerja olahraga, atau mungkin yang lain mungkin sekolah punya aturan sendiri nggak masalah, misalnya pakai pramuka kayak atau apa ya, atau mungkin di seragam sekolah mau dipakaikan ya semoga lah, itu punya aturan. Sabtu mungkin juga ada aturannya. Insya Allah semoga untuk bisa ditaati, karena ketika kita sudah menyatakan diri masuk ke dunia pendidikan, maka mau tidak mau kita nggih mematuhi peraturan yang ada di dunia pendidikan. Kita ada di Banjar ya, akhirnya kita juga harus mematuhi aturan yang ada di Banjar, karena kita selaku rakyat yang baik, selaku guru yang baik tentunya mematuhi itu. Yang ketiga, ini yang lagi hangat-hangatnya tentang fingerprint. Nah, fingerprint ini sedang hangatnya. Ketika saya ke SD juga ini sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan. Ya, di sisi lain ada yang ngeluh, di sisi lain ada yang kebenaran juga ya. Satu kebijakan itu mesti banyak efeknya ya, tetap ada sisi positif, sisi negatifnya. Lah harapan kami untuk fingerprint ini, karena ini juga aturan dari pemerintah, nggak diterima dengan legowo saja, terima dengan legowo. Nek jenengan menerima dengan beban juga akan menyusahkan panjenengan sendiri, stres ya. Misalnya njuk dina mengi nunggone fingerprint ngasih arep Dharma Wanita ra kober. Nah, jadi kita kita terima dengan legowo, kita jalankan semampu kita masing-masing. Paling enak itu sesuai aturan. Saya mengingatkan jangan sampai ada yang tergiur dengan tiket-tiket neraka. Sekarang banyak yang memperjualbelikan kartu-kartu yang bisa mengubah jenengan tidak masuk menjadi masuk, tidak macet nanti di print menjadi ada macetnya. Nah, jangan sampai tergiur seperti itu. Murah. Tadi saya bincang-bincang dengan guru, ada katanya hanya 8.000 loh Bu. Wih, murah man, tiket neraka kuwi. Ada yang 8.000, ada yang 20.000, ada yang 30.000, 25 ya, ada bervariasi lah tergantung mereka pedagangnya. Nah, ya, saya harap ibu-ibu yang di sini dan mungkin teman-teman di sekolah panjenengan diingatkan lah, jangan sampai jual itu. Itu podo bae karo menjual tiket neraka. Hemot-hemot nggih. Mending jual kartu pulsa biasa lah, monggo insya Allah itu halal. Ketika panjenengan kulak 20.000 didol
selawe apa 30 insya Allah halal. Tapi kalau itu efeknya kan sangat fatal. Satu, menjadi kehadirannya tidak berkah, kan gajinya nanti ketika ramangkat menjadi mangkat. Terus itu menjadi laporan ke dinas. Berapa kali jenengan misalnya ngapusi, tinggal ngitung saja. Kalau misalnya 1 bulan kok ngapusi 10 kali, 10 hari kan? 10 hari itu kalau dikalkulasi dengan sandingkan dengan gaji panjenengan, tinggal ngitung berapa yang halal, berapa yang tidak, yang berkah berapa. Dan keberkahan itu Allah itu maha hebat loh. Segala sesuatu yang diperoleh dengan tidak berkah itu biasanya cok sia-sia. Mbuh kanune garwane sakit, putrane sakit, apa ilang, apa rasa gelisah tidak tentram dan sebagainya. Nah, yang penting nek kita sesuai aturan insya Allah berkah lah. Paling tidak kan hati kita tenang. Itu jadi bumerang. Dulu ketika awal ada fingerprint, ada gejala seperti ini, dinas juga melarang dengan keras. Nah, jangan sampai jenengan malah kejebak menjadi penjual kartu itu. Pengguna saja tidak boleh, apalagi penjual. Waduh, kalau narkoba kayak lu, menggunakan saja, mengkonsumsi nggak boleh, apalagi mengedarkan. Hukumannya lebih berat kalau narkoba. Kalau ini mungkin dosanya yang lebih berat, karena menjebak atau membantu teman-teman untuk berbuat curang. Pokoknya mengalir saja, ibu-ibu. Semampu panjenengan lah. Manusia kan wajar punya kepentingan. Sekali tempo juga punya kepentingan keluarga dan lain sebagainya. Ya jalani mengalir saja apa adanya, lebih enak. Di keluarga juga lebih nyaman, di pikiran panjenengan juga enggak was-was. Gunakan kartu itu saya yakin was-was loh. Suatu saat naik konangan, deret-deret rono rene dadi sakti apa-apa dan sebagainya, malah memusingkan. Mending aturan yang ada ya kita jalankan semampu kita. Semampu kita, Ibu, enggak usah terlalu sepaneng menjadikan kita stres, janganlah. Kita kerja itu nyantai tapi sampai, nyantai serius tapi sukses. Nah, itu betul Bu Eni. Jadi enak lah. Di sekolah demikian juga, coba. Wah. Mantap. Hikmahnya ya, sisi positifnya jadi tiap hari madangan ya Bu Eni ya. Tiap hari bangkrut ya. Oh, Jumat Sabtu agak pendek enggak, nggih. Paling enggak kan nggih. Tadi jadi rezekinya tambah juga, jadi madangan jarine nggih. Itu kayaknya jujur banget ya Mbak. Bu Eni jujur banget. Biasa ra masak dadi do masak nggih. Iya betul. Alhamdulillah. Jadi insya Allah jadi sehat lah nek panjenengan makannya jadi teratur. Tadi juga diungkapkan, sudah disampaikan di anu. Pokoknya jamnya makan. Seperti kerja inilah. Coba kita kan tiap hari ketemu di sekolah. Nah di sekolah coba ciptakan kondisi yang nyaman lah. Jangan sampai dalam satu sekolah itu ada ganjalan-ganjalan. Panjenengan ki dadi teman di satu sekolah koyoke ngluwi dengan dengan saudara kandung loh. Saudara kandung yang jauh tidak tiap hari ketemu nggih. Paling ketemunya nek bodo atau nek ndek gawe do bareng-bareng lebaran. Tapi kalau saudara satu sekolah kan tiap hari ketemu. Nek ada ganjalan kan jenengan tersiksa sendiri. Oke lah dalam satu keluarga ya nek bisa ki rukun lah, saling bantu-membantu, saling melengkapi, terus ana apa-apa ya saling memberi, saling menerima, sing seneng saling menerima itu. Sehingga ngluwi dari sedulur kandung lah untuk teman di kantor itu, teman-teman panjenengan. Sehingga kalau ada apa-apa ya dimusyawarahkan, diselesaikan dengan baik-baik sehingga tidak ada ganjalan, sehingga berangkat sekolah rasanya seneng. Karena di sekolah akan ketemu orang-orang yang tersayang. Nek ada musuhnya, ada ganjalan. Walah kan susah amangkat sekolah bebek susah, amangkat nong kantor sudah susah lah kan nggak baik. Suka pensiun, cara Bu Eni suka pensiun setengah tahun kan nggih. Iya. Bisa nggih. 2-3 nggih. Nggih. Jadi saya kira itu sedikit yang perlu saya ingatkan. Jadi sekali lagi monggo kita taati aturan semampu kita. Jangan memaksakan diri tetapi juga jangan enak sehingga semampu kita taati agar kita selamat dunia akhirat.
Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Karijin yang telah memberikan beberapa informasi, yaitu tentang guru penggerak, kemudian tentang menjalin kerjasama dengan PAUD dan TK, kemudian pakaian, dan yang terakhir adalah tentang fingerprint. Acara selanjutnya itu sebelum masuk ke acara lain-lain arisan, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, di hati ibu-ibu, bapak-bapaknya di rumah gitu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penanggungan balik ya? Kasih. Sudah beri pengaruh. Tapi kan kita kasih apa penanggungan? Oh penanggungan. Oh, yes. Lah SD ini kan sing konten bom. Nggih, bom ini kan penanggungan. Oh, desa penanggungan. Oh, nggih. Bisa dia penanggungan. Nggih. Oh, nggih sayangan si penanggungan satu. Nggih. Satu desa. Oh, satu desa. Nggih. Penate mriko. Penanggungan satu. Dereng mriko malu. Dereng ngopo. Dalamnya sendiri kan ya? Kelas ini karang oh, karena ini kan Mbak? Oh, SMP. Oh, Langsung sini Sulatri.